Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman manajemen, kembali lagi di aktivitas Brilian Vol 6. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal UAS Matematika Bisnis. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini sebuah perusahaan kecil memproduksi kerajinan tangan. Fungsi laba perusahaan tersebut perharinya adalah L sama dengan 500 Ki dikurang Ki pangkat 2 dikurang 2000. Di mana L adalah laba dalam rupiah dan Ki adalah jumlah unit kerajinan yang diproduksi. Oke. Sini ada 2 poin pertanyaan ya. Kita langsung aja jawab di sini. Nah, langkah pertama kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Yaitu yang diketahuinya itu ada fungsi labanya. Yang dimana sebesar 500 Ki dikurang Ki pangkat 2 dikurang 2000. Oke. Lanjut kita akan menjawab poin nomor A. Berapa jumlah unit yang harus diproduksi perharinya agar perusahaan mendapat laba maksimum. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, laba maksimum ini akan diperoleh atau akan dicapai ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita harus menurunkan dulu fungsi laba ini menjadi turunan pertamanya. Kita tulis di sini fungsi labanya yang tadi kita ketahui. Lalu kita turunkan menjadi DL per DQ. DL per DQ sama dengan 500 dikurang 2 Ki sama dengan 0. Buat yang bingung ini 500 dapat dari mana? Ini tuh dari rumus turunan, dimana kita kan di sini mempunyai angka 500 Ki. Dimana 500 Ki ini sebenarnya di Q-nya tuh ada pangkat satunya, teman-teman. Nah, rumus untuk menurunkan itu adalah dengan mengalihkan si angka di sini dengan angka di sini. Jadi 1 dikali 500 itu hasilnya 500. Dan si pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka pangkatnya akan bernilai 0. Maka Q-nya akan hilang. Makanya di sini turunan dari 500 Ki ini sebesar 500 seperti itu. Lanjut, kita pindahkan 500 ini, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Hasil kita dapat 2 Ki sama dengan 500. 2-nya pun kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagi, menjadi 500 dibagi 2, yaitu sebesar 250. Jadi kita peroleh Q-nya itu sebesar 250. Maka kesimpulannya, perusahaan harus memproduksi 250 unit agar mencapai laba maksimum. Tuh. Untuk poin nomor B, ditanyakan berapa laba maksimum yang diperoleh perusahaan. Nah, di sini kita pakai data dari poin nomor A, yaitu Q-nya sebesar 250. Maka kita langsung masukin aja si angka 250 ini ke persamaan laba ini. Kita ganti semua Q-nya menjadi angka 250. Jadi kita peroleh 500 dikali 250 dikurang 250 pangkat 2 dikurang 2000. 500 dikali 250 itu sebesar 125.000. 250 kali 250 sebesar 62.500 dikurang 2000. Maka kita peroleh angka 60.500. Maka laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan sebesar 60.500. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan sepatu olahraga, Nike, meluncurkan model sepatu lari terbaru dengan teknologi bantalan yang inovatif. Fungsi permintaan untuk sepatu ini adalah P sama dengan 200 min 4 Ki, di mana P adalah harga per pasang sepatu dalam ribuan rupiah dan Ki adalah jumlah pasang sepatu yang diminta. Sementara itu, biaya total produksi atau TC untuk memproduksi Ki pasang sepatu adalah TC sama dengan Ki pangkat 3 dikurang 13 Ki pangkat 2 plus 215 Ki dikurang 100. Nah, tentukan di sini ada 3 poin pertanyaan yang akan kita jawab. Oke. Maka langkah selanjutnya sama seperti yang nomor 1 tadi, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal.
Nah, di sini kita ketahui tadi P sama dengan 200 min 4Q dan TC-nya sebagai berikut. Maka kita langsung masuk ke poin nomor A. Berapa jumlah sepatu yang harus diproduksi oleh Nike agar keuntungan yang diperoleh maksimal? Maka kita di sini mencari laba. Nah, laba ini diperoleh dari TR dikurang TC, dimana TC-nya kita udah ketahui nih, sementara TR-nya belum kita ketahui. Maka kita harus mencari TR-nya terlebih dahulu. Apa sih rumus TR? Rumus TR ini adalah P dikali Q, dimana P-nya kita tadi udah ketahui. Maka kita tulis P-nya di sini 200 min 4Q dikalikan Q. Alhasil kita dapat 200 Q min 4Q pangkat 2. Tuh. Maka kita udah bisa nih, kita udah bisa ngerjain si laba tadi dengan rumus TR dikurang TC. Maka kita masukkan lagi TR-nya, ini tadi kita cari, dikurang TC. TR-nya sebesar 200Q min 4Q pangkat 2 dikurang TC. TC-nya itu Q pangkat 3 dikurang 13Q pangkat 2 ditambah 215Q dikurang 100. Maka kita kelompokkan angka-angka yang sama, misalnya Q pangkat 3 dengan Q pangkat 3, Q pangkat 2 dengan Q pangkat 2, Q pangkat 1 dengan Q pangkat 1, dan seterusnya. Di sini kita lihat yang Q pangkat 3 itu hanya satu, yaitu di sebelah sini, teman-teman. Nah, sebelah sini Q pangkat 3-nya. Maka kita tulis di sini min Q pangkat 3. Minnya dari mana? Minnya dari sini. Nah, dari sini. Lanjut kita cari yang Q pangkat 2. Di sini ada min 4Q pangkat 2 juga min 13Q pangkat 2. Ini kan kalau ditulis tuh jadi ini ya, teman-teman, min 4Q pangkat 2 dikurang min 13Q pangkat 2. Maka ini akan jadi plus, teman-teman. Kan min ketemu min jadi plus ya. Nah, maka kita peroleh hasilnya min 4Q pangkat 2 plus 13Q pangkat 2, hasilnya kan 9Q pangkat 2. Gitu. Lanjut kita cari untuk yang Q pangkat 1 nih, teman-teman. Yang Q pangkat 1 di sini kita ketahui ada 200Q, juga ada 215Q. Jadi 200Q dikurang 215Q, hasilnya kan min 15Q. Kita tulis sini min 15Q. Untuk yang 100-nya sendiri kita langsung masukin aja karena dia nggak ada angka yang sama. Gitu. Oke, maka diperoleh hasilnya Q pangkat 3 plus 9Q pangkat 2 dikurang 15Q dikurang 100. Oke, kita turunkan lagi nih, teman-teman. Fungsi laba ini kita turunkan lagi menjadi turunan pertama dengan cara yang tadi kita jelasin di soal nomor 1. Maka kita peroleh angkanya, persamaannya, min 3Q pangkat 2 plus 18Q minus 15 sama dengan 0. Dan di sini kita lanjut gunakan rumus ABC dengan rumus sebagai berikut di sini. Min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Di mana A-nya itu minus 3 dari sini, ini A, B-nya itu ini plus 18, dan C-nya itu ini minus 15. Maka kita tinggal masukin aja angka-angka tadi ke dalam rumus. Misalnya, jadi kan rumusnya itu minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa? B-nya itu 18. Nah, kita masukin aja nih minus 18. Karena di sininya minus kan yang di rumusnya. Oke. Akar B kuadrat, B-nya berapa? 18 dikuadratkan, kita masukin ke sini.
dikurang 4, A-nya berapa? A-nya min 3, kita masukin. Terus C-nya berapa? C-nya 15, min 15, kita masukin juga. Pokoknya di sini kita tinggal masukin angka aja. Yang dimana nantinya kita akan peroleh sebagai berikut. Nah, ini. Oke. Langsung kita kerjakan. Kita kerjakan yang di dalam akar dulu, teman-teman. Dimana setelah kita kerjakan hasilnya tuh muncul hasil min 18 tambah kurang dalam akar 144 dibagi minus 6. Kita kerjakan lagi, jadi minus 18 plus minus 12 dibagi minus 6. Maka kita tentukan nilai Q1 dulu nih menggunakan plus, karena kan di sini si angka ininya itu kan plus minus ya. Kita bingung nih, kita pakai plus atau kita pakai minus, gitu kan. Maka kita uji dua-duanya. Yang dimana kita sebut bahwa untuk plus itu di Q1 dan minus itu di Q2. Maka di Q1 ini kita menggunakan plus, di sini plus. Setelah kita uji, maka kita peroleh hasil sama dengan 1 gitu. Dan untuk menggunakan minus, kita peroleh hasil dengan angka 5 gitu. Udah kayak gitu, kita uji turunan. Uji turunan di sini ini artinya maksimum diperoleh ketika laba atau turunan kedua itu sama dengan 0. Nah, kita di sini tulis lagi laba turunan pertamanya minus 3Q pangkat 2 ditambah 18Q sama dengan 15. Kita turunkan lagi nih teman-teman ke turunan kedua, yang dimana kita peroleh hasil minus 6Q plus 18. Oke, kita uji lagi nih teman-teman, karena maksimum itu diperoleh ketika hasilnya itu kurang dari 0. Maka kita uji pakai angka yang dari sini, angka 1 dan angka 5. Kita langsung masukin aja ke persamaan turunan laba kedua. Kita ganti semua Q-nya menjadi angka 1 dan angka 5. Nah, untuk angka 1 di sini kita peroleh hasil 12, positif 12. Dan untuk Q5 kita peroleh hasilnya minus 12. Maka sesuai syarat tadi, maksimum itu diperoleh ketika kurang dari 0, maka kita pilih yang minus 12. Minus 12 ini angkanya berapa? Angkanya 5, teman-teman. Maka kita peroleh kuantitinya itu sebesar 5. Gitu, teman. Itu untuk yang A. Untuk yang B, berapa sih harga jual per pasang sepatu? Nah, kita pakai persamaan P, itu price. 200 min 4 Q, dimana Q-nya itu kita udah ketahui 5, kita masukin langsung aja ke sini 5 sama dengan 180 gitu. Kita peroleh hasil 180, karena 200 dikurang 4 kali 5 itu 20, 200 dikurang 20 itu 180. Lanjut kita poin pembahasan yang poin pertanyaan C, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh Nike. Itu dengan rumus laba sama dengan TR dikurang TC. Untuk TR-nya sendiri tadi rumusnya itu P kali Q. P-nya kita udah ketahui 180 di poin nomor B, dan untuk si Q-nya pun kita udah ketahui di poin nomor A, yaitu sebesar 5. Kita langsung kalikan aja 180 kali 5, yaitu sebesar 900. Nah, untuk TC-nya sendiri kita masukin aja angka-angka yang kita sudah ketahui, itu Q ke persamaan TC, dimana jadi 5 pangkat 3 dikurang 13 kali 5 pangkat 2 plus 215 kali 5 dikurang 100. Jadi 125 dikurang 325 ditambah 1075 dikurang 100, kita peroleh angka sebesar 775. Oke, maka kita di sini udah bisa ngerjain nih si
rumus laba ini, dimana TR dikurang TC. Maka kita langsung aja kurangin TR-nya 900 tadi dan TC-nya 775 di sini. Maka kita peroleh angka sebesar 125. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini PT Sepatu Jaya memproduksi dua jenis sepatu, yaitu sepatu olahraga dan sepatu formal. Total biaya produksi per harinya adalah TC sama dengan 5S pangkat 2 plus 3F pangkat 2 dikurang 30S dikurang 20F dikurang SF ditambah 15.000, di mana S adalah jumlah pasang sepatu olahraga yang diproduksi per hari dan F adalah jumlah pasang sepatu formal yang diproduksi per hari. Di sini ada 3 poin pertanyaan. Oke, kita jawab langsung di sini teman-teman. Kita tulis lagi yang diketahui di soal, yaitu TC sebesar sekian dan S sebagai sepatu olahraga, sementara F sebagai sepatu formal. Nah, kita langsung ke poin pertanyaan nomor A. Poin pertanyaan A, berapa tingkat produksi sepatu olahraga? Nah, ini kita bisa dapatkan dengan cara menurunkan si fungsi TC ini menjadi turunan pertama. Apa yang kita turunkan? Karena di sini kita diminta untuk sepatu olahraga, yang dimana sepatu olahraga ini adalah S variabelnya, maka kita turunkan variabel yang ada S-nya aja, variabel S-nya aja gitu. Di sini yang ada variabel S-nya itu ada 5S pangkat 2, ada minus 30S, dan ada minus SF. Oke, kita turunkan masing-masing 5S pangkat 2 kita turunkan menjadi 10S, minus 30S kita turunkan menjadi minus 30, dan minus SF kita turunkan menjadi minus F sama dengan 0. Oke, kalau buat teman-teman misalnya ada yang bingung 15.000 nya kemana, karena dalam turunan itu ketika ini nggak ada variabel di belakangnya, misalnya ada Q atau ada S, maka ini ketika diturunkan hasilnya menjadi 0. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita tadi dapat turunan pertamanya, maka kita ubah bentuknya menjadi bentuk F sama dengan, kita pindah ruaskan si F-nya ini ke sebelah kanan, ke sebelah sini, maka yang hasilnya minus F jadi positif F gitu. Maka kita peroleh hasilnya F sama dengan 10S dikurang 30. Nah, udah sampai sini nih teman-teman. Kita lanjut dulu ke pembahasan pertanyaan poin B, dimana di sini ditanyakan berapa tingkat produksi sepatu formal. Kita caranya pakai cara yang tadi sama persis, tapi di sini kita turunkannya sepatu formal, yaitu dengan variabel F. Yang dimana kita akan turunkan hal-hal ini, 3F pangkat 2 minus 20F dan minus SF. Maka kita peroleh hasilnya 6F minus 20 minus S sama dengan 0. Kita ubah lagi nih menjadi bentuk S sama dengan, sama kayak tadi caranya, S-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi S sama dengan 6F minus 20. Oke. Lanjut, di sini kita akan cari nih F-nya itu berapa. Kan. Maka kita pakai persamaan si S-nya itu berapa gitu kan. Kita pakai persamaan yang ini. Oke, kita pindahkan ke sini. Tapi si S-nya kita ganti menggunakan S yang sudah kita ketahui, yaitu ini teman-teman. Makanya yang asalnya 10S di sini menjadi 10 dikali 6F minus 20. Itu S-nya kita ganti nih karena kita udah ketahui. Sisanya masih sama ya. Di sini ada minus 30 minus F gitu. Sama dengan 0. Oke, kita kerjain. 60 dikali 6F sama dengan 60F. 60 dikali minus 20 sama dengan minus 200. Ini 30-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi plus 30. Ada jadi kita tulis hanya minus F-nya aja. Oke. Lanjut.
200-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 30 plus 200, dan 60F-nya kita tinggal kurangkan dengan F, yaitu hasilnya menjadi 59F gitu. Udah kayak gini berarti kan kita peroleh angka 59F sama dengan 30 tambah 200, yaitu 230. Maka kita cari nih F-nya berapa. F sama dengan 230 dari sini dibagi 59. Alhasil kita dapatkan angka sebesar 3,9. Maka tingkat produksi untuk sepatu formal itu sebesar 3,9. Nah, poin nomber A kan tadi kita belum kejawab ya, karena kita harus mencari dulu F-nya ini berapa nih, gitu kan. Setelah kita tadi dapat F-nya 3,9, maka kita tinggal masukin aja nih F-nya ke persamaan si poin nomor A. Tuh. Sebaliknya kita pakai persamaan poin B untuk menjawab poin nomor A. Di sini S sama dengan 6 dikali 3,9 ditambah 20. Untuk yang bingung persamaannya dari mana, persamaannya itu dari sini teman-teman, dari persamaan S ini. Dan si F-nya ini kita ganti dengan angka ini, karena kita udah ketahui F-nya 3,9 gitu. Maka diperoleh persamaan S sama dengan 6 kali 3,9 dikurang 20. Hasilnya itu S sama dengan 3,4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita dapat soal mengenai materi integral. Nah, perlu diketahui juga bahwa integral itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya integral tak tentu dan ada juga integral tentu. Nah, gimana sih cara kita identifikasi bahwa ini tuh integral tak tentu atau integral tentu? Nah, itu tuh bisa dilihat dari lambangnya, teman-teman. Nah, kita lihat di poin B ini masuk ke integral tentu. Dan dalam poin A ini masuk ke integral tak tentu. Coba. Nah, ini tuh bisa dilihat dari si lambangnya, teman-teman. Kita lihat di poin B ini. Dalam lambang integral itu ada angka di atasnya dan ada angka di bawahnya. Di atasnya ada angka 1, di bawahnya ada angka min 1. Nah, itu tuh yang kita sebut sebagai batas atas dan batas bawah. Itu. Makanya kita sebut sebagai integral tentu, karena batas atas dan batas bawahnya itu sudah ditentukan. Beda halnya dengan poin A. Kalau kita lihat di sini, dalam lambang integralnya itu nggak ada batas atas dan batas bawahnya, jadi kosong atas bawah itu. Nah, ini kita sebut sebagai integral tak tentu. Tuh. Untuk cara pengerjaannya sebenarnya sama aja. Oke, nanti untuk cara pengerjaan lebih dalamnya kita akan nyambil aja sambil kita ngebahas soal cara pengerjaannya. Oke, kita mulai dari poin A. Ketika misalnya kita lihat soal kayak gini kan, ini kita pusing ya, banyak angka gitu. Nah, kita sebenarnya cara mengintegralnya kan tuh satu-satu, teman-teman. Misalnya kita integralkan dulu yang ini, terus nanti yang ini dan selanjutnya. Jadi satu-satu. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih. Yang ini ya. Kita lihat rumus dari integral itu 1 per n plus 1 x pangkatnya ditambah 1 ditambah c. Nah, gimana sih pengaplikasiannya? Kita akan aplikasikan di si soal A ini, yang ini dulu ya. F 1 per 2 A pangkat 6 diintegralkan menjadi ini, teman-teman, sini 1 per 2 dikali 1 per 7 A pangkat 7. Nah, kan pusing ya, gimana sih, kenapa bisa jadi kayak gitu? Oke, kalau kita runtut urutannya, kayak kita di sini ya, kita punya soal 1 per 2 A 6. Oke, kita lihat ke soal. Kita lihat ke rumus. Rumusnya itu 1 per n plus 1 x. Pangkat dari x nya tuh tambah 1 tambah c. Oke.
Kita tulis lagi 1/2-nya. Oke. Terus kita masuk rumus 1 per n plus 1, di mana n itu adalah ini teman-teman, pangkat dari si A nya, ini tuh disebut n. Oke. Karena di situ n plus 1 otomatis 6 tambah 1, 7. A pangkatnya gimana teman-teman? Lihat sini. Pangkatnya pun ditambah 1. Berarti pangkatnya pun jadi 7. Ini kali. Nah, itulah kenapa hasilnya tuh 1/2 per 1/7 A pangkat 7. Sama kan? Ini dan ini sama. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya pun sama seperti itu. Oke. Mungkin saya bakal contohin satu lagi. Untuk yang selanjutnya ini yang minus 3/4 A pangkat 4. Oke. Kita tulis lagi, kalau ada angka di depannya kita tulis lagi minus 3/4. Oke. Dikali 1 per n plus 1 kan tadi, dimana sekarang n nya itu 4 teman-teman nih, si pangkat itu 4, n nya 4 kan, berarti n plus 1 itu 5. A pangkatnya juga ditambah 1 kan, jadi 5. Oke. Bisa kita lihat di sini, ini sama kayak ini kan, tuh sama kan, kayak itu teman-teman. Selanjutnya pun sama seperti itu. Oke. Jadi kita mengintegralkannya itu satu-satu teman-teman. Setelah itu kita tinggal kalikan saja tadi. Misalnya kita dapat persamaan ini, kita kan dapat nih tadi, kita hitung persamaan yang ini. Di sini kan masih ada 1/2 kali 1/7, 3/4 kali 1/5, 2/3 dikali 1/3. Nah itu kita kalikan yang bawah. 1/2 dikali 1/7, 1 kali 1 1, 2 kali 7 14, 3/4 dikali 1/5, 3 kali 1 3, 4 kali 5 20, jadi 3/20, 2/3 dikali 1/3, 2 kali 1 2, 3 kali 3 9, 2/9. Selanjutnya 1/5 nya kita tulis ulang aja karena itu nggak ada perkaliannya ya. Nah, kalau integral tak tentu itu hanya cukup sampai sini teman-teman, sampai si angkanya tuh udah nggak bisa dikerjain lagi, gitu kan. Kita nggak boleh berhenti di si step yang ini teman-teman, nggak boleh sampai di sini. Kalau teman-teman berhenti di situ salah gitu tuh, karena itu belum beres teman-teman, masih bisa dikerjain, masih bisa si perkaliannya tuh masih bisa dikaliin gitu kan. Kalau udah sampai sini udah nih teman-teman, udah sampai sini stop, ini jawabannya. Berbeda halnya dengan integral tentu. Nah yang akan kita bahas di poin B ini. Oke. Sebenarnya untuk pengerjaan awalnya sama ya, kayak yang barusan aku jelasin gitu. Oke, aku contohin lagi. Di sini kita punya angka min 3 P pangkat 6 ya. Terus lagi di sini P pangkat 6. Kalau min 3 itu kan kalau kita tulis lagi itu kan sama aja min 3/1 ya, gitu kan. Jadi kita tulis lagi min 3, boleh teman-teman tulis min 3 aja, boleh teman-teman tulis min 3/1, tulis min 3 aja lah ya. Oke. Dikali, kita masuk rumus 1 per n plus 1, dimana di sini n nya 6, kita punya n 6, maka di bawahnya jadi 1/7 dikali P n plus 1, 6 tambah 1 7. Nah, jadi integral dari min 3P pangkat 6 adalah min 3 dikali 1/7 P pangkat 7.
Nah, itu bisa dikali ini. Min 3 dikali 1 itu kan jadi min 3 per 7 P pangkat 7. Jadi kalau kita lihat di sini, ini angkanya sama kayak ini ya. Itu kan, itu sama sih caranya kayak yang A tadi. Kalau sampai sejauh ini, selanjutnya pun sama seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi yang membedakan integral tentu ini adalah di ujungnya. Ketika kita sudah mendapatkan angka kayak gini nih, kayak gini, yang di sini tuh ini ya teman-teman, itu kita masih lanjut, kita nggak stop sampai sini. Kenapa? Karena kita udah punya batas atas, batas bawahnya. Jadi semua yang P in di sini ada P kan, P7, P pangkat 7, P pangkat 5, P pangkat 3. Nah, P-nya itu kita ganti, teman-teman. Ganti pakai apa? Ganti pakai batas atas dan batas bawah. Tuh. Jadi rumusnya tuh nanti kalau di sini kita ganti semua P-nya. P pakai batas atas, oke? Jadinya nanti akan batas atas kurang batas bawah, teman-teman. Rumusnya tuh ada ujungnya. Batas atas kurang batas bawah, BB itu. Oke. Ini kita lihat di sini untuk dalam kurung yang ini nih. Ini tuh kita ganti semua P-nya pakai angka 1. Oke. Karena ini buat si batas atas. Di mana batas saya itu 1 kan di sini. 1 kan di batas atas. Buat dalam kurung yang ini, kita lihat di sini P-nya tuh diganti pakai min 1. Itu ini dari mana? Ini tuh dari batas bawah, teman-teman, dari ini. Oke. Nah, udah kayak gini kita kerjain aja. Min 3 per 7 dikali 1 pangkat 7. Itu kan tetap ya, tetap jadi 1 kan. Plus 2 per 5, 1 pangkat 5 dikurang 5 per 3, 1 pangkat 3 dikurang, tutup kurung, dikurang buka kurung, min 3 per 7 dikali min 1 pangkat 7 tambah 2 per 5 dikali min 1 pangkat 5 dikurang 5 per 3 dikali min 1 pangkat 3. Maka kita peroleh hasil untuk si batas atasnya, si persamaan ini besar minus 178 per 105 dikurang untuk batas bawahnya kita peroleh, setelah kita hitung kita peroleh 178 per 105. Kita kurangkan, hasil kita dapat angka 3,39 gitu teman-teman. Jadi bedanya integral tak tentu itu sama integral tentu. Kalau integral tak tentu kita stop di persamaan nih, persamaan integral. Kalau integral tak tentu kita sampai dapat angka kayak gini teman-teman. Itu buat soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam poin A diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q_D sama dengan 30 dikurang 3P. Untuk P-nya itu sebesar 5. Untuk poin B diketahui fungsi penawaran adalah QS sama dengan P dikurang 4 dan harga pasarnya itu 10. Itu kan. Untuk poin A ditanyakan berapa besar surplus konsumen, dan untuk P ini ditanyakan berapa besar surplus produsen. Kita langsung jawab aja. Untuk poin nomor A diketahui tadi Q-nya sebesar 30 dikurang 3P dan P-nya sama dengan 5. Maka kita ubah dulu si persamaan Q ini ke bentuk P sama dengan, menjadi P sama dengan 10 dikurang 1 per 3 Q. Karena semuanya kita bagi 3 untuk memperoleh si P tunggal ini. Setelah itu kita masukkan nilai P untuk mencari QE. Oke, karena tadi P-nya udah kita ketahui sebesar 5, maka kita masukkan P-nya ini ke persamaan P sama dengan. Alhasil jadi 5 sama dengan 10 dikurang 1/3 Q. Oke. Perhatikan di sini 5 sama dengan 10 dikurang berapa? Yang hasilnya itu 5 gitu kan. Maka di sini Q-nya itu sebesar 15. Kenapa 15, teman-teman? Karena 15 di sini 1 dikali 15
itu 15. 15 bagi 3 itu 5. Gitu kan. Maka 10 kurang 5 itu 5. Itu bener kan, 5 sebenarnya 5 gitu. Maka kita peroleh QE-nya itu sebesar 15. Nah, QE-nya ini buat apa sih teman-teman? QE ini kita akan pakai untuk rumus CS, yaitu konsumen surplus. Rumusnya itu integral dengan batas atas QE batas bawahnya 0, F dalam kurung QD dikurang QE dikali PE. Nah, di sini kita langsung masukin aja angka-angkanya. Integral QE-nya itu 15, batas bawahnya 0. F QD-nya itu kita pakai persamaan yang P, kita masukin P ke situ, yaitu 10 dikurang min 13 Q. Oke. Dikurang QE-nya tadi 15 dikali PE. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya 10 Q dikurang 1/6 Q pangkat 2. Ini dari mana? Ini dicari dengan cara menurunkan si persamaan P ini menjadi turunan pertama. Oke. Hasil tadi peroleh angka-angka sebagai berikut: 10 Q minus 1/6 Q pangkat 2 dikurang 75. 75 ini dari 15 kali 5. Tuh. Oke. Udah kayak gitu, kita substitusikan nilai QE ke persamaan. Oke. Yang asalnya 10 Q-nya kita ubah menjadi berapa? Menjadi 15 di sini. Oke. Maka di sini kita tulis 10 kali 15 Q minus 1/6 dalam kurung Q-nya kita ubah lagi menjadi 15. 15 pangkat 2 minus 75. 10 kali 15 150. 1/6 dikali 15 pangkat 2 itu 37,5 dikurang dalam tutup kurung dikurang 75. Maka kita peroleh angka 112 dikurang 2 dikurang 75. Hasil kita peroleh CS-nya itu sebesar 37,2. Lanjut ke poin B. Diketahui QS sama dengan P sama dengan P minus 4 dan P-nya itu sebesar 10. Kita ubah lagi persamaan Q ini ke bentuk P sama dengan. Maka kita peroleh P sama dengan 4 plus Q. Nah, udah. Langsung kita masukin lagi nilai P-nya untuk mencari QE. P-nya itu kan tadi 10. Maka di sini tulis 10. 10 plus 4 10 sama dengan 4 plus Q. Kita cari dong, Q ini berapa sih? Maka kita pindahkan 4 ini ke sebelah kiri. Jadi 10 minus 4. Yang salah kan di sini positif 4-nya. Ke kiriin jadi minus. Maka 10 kurang 4 itu 6. Jadi kita peroleh Q-nya itu 6. Kita langsung masuk ke rumus PS atau produsen surplus. Yang dimana rumusnya itu dalam kurung PE kali QE dikurang integral batas atas QE plus bawahnya 0 FQS, yaitu PS-nya itu kita langsung masukin aja PE dan QE-nya. PE-nya 10 dikali QE-nya 6 dikurang batas atasnya 6, QE-nya 6, batas bawahnya 0. FQS-nya itu bersamaan dari P. Sini. P ini kita masukkan di sini di FQS ini nih. FQS ini kita ganti dengan P ini. Oke. Lanjut kita langsung kerjakan. 10 kali 6 60 dikurang, kita turunkan lagi si P tadi, si persamaan ini kita turunkan menjadi 4Q plus 1/2 Q pangkat 2. Langsung setelah itu kita substitusikan nilai QE-nya ke persamaan. Maka Q ini kita ganti dengan QE. QE-nya itu berapa? QE-nya itu 6 tadi. Maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. 60 dikurang 4 kali 6 tambah 1/2 dalam dikali 6 pangkat 2. Maka kita peroleh 60 dikurang dalam kurung 24 tambah 18. Maka 60 dikurang 42. Hasilnya diperoleh sebesar 18 untuk PS-nya atau produsen surplusnya, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai akhir video. Semoga UASnya dilancarkan dan diberikan hasil yang maksimal. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di pilihan selanjutnya.